Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rizkika Ramadanti akan menjelaskan tentang oil recovery method. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai oil recovery ini, kita kita harus paham dulu bahwa minyak itu bergerak dari reservoir itu menuju ke sumber produksi itu karena ada perbedaan tekanan. Nah, jadi konsepnya itu tekanan di reservoir itu lebih tinggi daripada di bottom hole. Nah, dan of course tekanan dalam reservoir itu berubah-ubah seiringnya waktu. Maka dari itu kita perlu maintain, kita perlu menjaga agar reservoir pressure-nya itu atau tekanan reservoirnya itu stabil. Nah, maka dari itu kita bisa melakukannya dengan menyuntikkan air atau gas, dan lebih lanjutnya itu kita akan bahas di sini. Jadi oil recovery method ini ada 3. Ada yang namanya primary recovery, secondary recovery, kemudian tertiary recovery. Nah, jadi primary recovery ini terkenal dengan natural production. Jadi dia tuh natural. Itu tuh disebabkan karena energi internalnya itu sendiri dan terdapat dalam reservoir. Nah, jadi kita harus tahu bahwa di dunia perminyakan ini ada banyak gaya yang mempengaruhi pergerakan fluida, ya, mempengaruhi pergerakan oil itu dari reservoir ke sumber produksi itu. Nah, jadi ada gaya natural, ada gaya yang disebabkan oleh manusia. Nah, jadi di primary recovery ini itu disebabkan natural dari reservoir itu sendiri. Nah, primary recovery ini tuh dibagi lagi ada 5, dikenal dengan nama oil reservoir drive methods. Ada solution gas drive, kemudian gas cap drive, compaction drive, gravity drive, kemudian water drive. Nah, di dalam dunia perminyakan, yang nomor 1 sampai 4 yang solution, gas cap, compaction, gravity itu dikenal dengan nama depletion gas drive methods. Nah, kemudian metode-metode ini di-apply nggak hanya satu, nggak hanya solution aja, nggak hanya gas cap aja, tetapi bisanya digabung. Nah, jadi kita mulai dengan depletion drive methods itu sendiri. Maksudnya apa sih? Itu dimana reservoir itu benar-benar terisolasi dan ianya tuh nggak punya sumber pendukung dari luar gitu, seperti formasi bantalan air. Nah, jadi maknanya itu dia harus menggunakan energinya sendiri itu untuk menghasilkan minyak. Biasanya dalam keadaan seperti ini tuh minyak terkandung di dalam pasir-pasir yang terisolasi gitu, bisa dibayangkan, atau di area yang udah mengalami perubahan struktural itu seperti terdapat sesar gitu, yang benar-benar mengalami perubahan di situ. Nah, pertanyaannya biasanya para reservoir semacam ini energinya itu berasal dari mana sih? Kita sudah tahu kan energinya dari dalam. Nah, itu tuh berasal dari pemuaian fluida dan atau batuan yang mengalami pembadatan, itu energinya dari situ. Nah, barulah kita ke tahap solution gas drive. Ini konsepnya itu energi itu berasal dari pemuaian gas yang terlarut dalam minyak. Jadi kita harus mengetahui dulu bahwa gas itu punya compressibility itu yang tinggi. Compressibility itu maksudnya adalah sifat yang dapat ditekan, ya, kompres. Nah, kemudian sehingga dia itu bisa keluar dari minyak, dari larutan minyak itu, dan tekanan reservoir pun turun, tapi nggak terlalu cepat. Nah, jadi konsepnya itu kan tadi tekanan reservoir itu turun terus kan, sama periode pengembangan itu. Nah, jadi sehingga menimbulkan perbedaan tekanan kritis dan tekanan reservoir itu semakin besar. Jadi perbedaan itu semakin besar sehingga laju produksi gas dan minyak itu. Nah, jadi itu kan tadi tekanan reservoirnya kan turun terus gitu kan. Nah, ini nih menimbulkan perbedaan tekanan itu antara tekanan kritis dan tekanan reservoir itu semakin besar, dia makin besar gitu. Nah, akan tapi kalau untuk laju produksi gas dan minyak itu tetap konstan, ya, dia tetap. Yang gas tadi itu kan dia banyak keluar kan dari lautan minyak itu kan. Nah, sehingga ini menyebabkan permeabilitas gas itu meningkat, sehingga rasio produksi minyak itu menjadi beberapa kali lebih tinggi, ya, dari rasio yang gas minyak yang ada di reservoir tadi. Apa sih menyebabkan hal ini? Jadi ini karena sumur itu pasti menghasilkan gas yang keluar, baik dari minyak yang dihasilkan maupun minyak yang di dalam reservoir itu sendiri. Jadi ketika minyak yang di dalam reservoir itu keluar gas, ya, nggak ada gas lagi, minyaknya itu menjadi lebih kental. Nah, tadi kan tidak ada gas kan di minyak reservoir tadi kan, sehingga minyak lebih kental. Nah, selanjutnya itu laju produksi itu gas dan minyak itu menjadi turun. Karena apa tadi? Karena kita memproduksi minyak yang tidak ada gas di dalamnya, hampir tidak ada lah. Nah, selanjutnya kita beralih ke metode deep gas cap drive. Ini juga menggunakan kompresibilitas gas sebagai sumber energinya, tapi apa sih bedanya dengan solution gas drive tadi?
Dalam hal ini kita tuh udah punya free gas ya, gas yang bebas dalam reservoir itu yang membuat gas cap di atasnya. Jadi di dalam dunia peminyakan itu kita mengenal sistem petroleum itu salah satunya itu ada seperti cap itu. Ya, cap untuk menjebak gas agar tidak keluar. Tekanan gas cap inilah yang menunjukkan dia itu membuktikan bahwa tekanan reservoir itu mendekati tekanan saturasi, sehingga ketika kita mulai memproduksi minyak, tekanan reservoir itu turun, dia terus turun sampai ke bawah titik kritis dan gas itu akan keluar dari larutan minyak tadi, kemudian dia pergi ke gas cap tadi dan mengumpul di situ. Nah, tadi kan tekanan reservoir itu terus menurun gitu kan. Nah, kecepatannya itu tergantung pada laju produksi minyak dan volume awal minyak dan gas bebas yang terdapat di dalam reservoir itu. Nah, jadi antara gas cap dengan oil and gas itu kan terdapat kontak. Nah, ketika kontaknya itu turun, itu rasio produksi minyak dan gas itu meningkat dan laju produksi minyaknya itu menurun, serta minyak yang dihasilkannya itu bebas dari air. Nah, selanjutnya kita beralih kepada combustion drive. Ini konsepnya itu di inner pore, tekanan di inner pore itu turun ya, jadi mengakibatkan tekanan mekanis yang dihasilkan dari batuan itu meningkat sehingga batuan itu menjadi hancur kemudian memadat gitu. Metode ini tuh bisa diterapkan pada reservoir di area batu pasir lepas dan batu gamping itu ya, seperti itu. Dan sekarang kita beralih ke gravity drive itu. Jadi di sini tuh menggunakan berat minyak sebagai tenaga penggeraknya itu. Jadi dia tuh benar-benar terisolasi dari air, tidak ada gas. Kasus seperti itu emang jarang sih sebenarnya terjadi. Cuman biasanya ini tuh terjadi di tahap pengembangan akhir di reservoirnya itu, yang biasanya kan awalnya tadi kan kita menggunakan gas dalam larutan minyak itu kan, yang keluar dari larutan minyak. Biasanya di tahap akhir tuh terjadi seperti ini gitu, dan kita menggunakan metode ini. Gaya gravitasi di reservoir itu kita harus tahu bahwa dia itu bekerja sangat lambat, tetapi dalam jangka panjang ya, nggak dalam waktu yang singkat sih, tapi agak lama gitu, pemulihan minyaknya itu baik gitu, sangat baik ya, seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ke water drive. Jadi water drive ini konsepnya itu dia tuh sebagai tenaga, dia mendorong minyak menuju ke bottom hole itu sendiri. Airnya itu berasal dari mana sih? Airnya itu bisa berasal dari yang air tepi gitu ya, tepi-tepinya itu, atau berasal dari sisi endapan atau air bawah itu yang berasal dari formasi bantalan air. Jadi yang seperti saya singgung tadi sebelumnya kan, di perminyakan itu ada sistemnya gitu. Jadi yang paling bawahnya itu ada dapat air gitu di bawah minyak. Nah, jadi ketika kita memproduksi minyak itu kan nanti tempat untuk minyak itu kan kosong. Nah, di situ air menggantikan tempatnya itu. Jadi kontak dengan air itu meningkat. Karakteristik reservoir apa sih biasanya ini terjadi? Biasanya itu terjadi di reservoir yang secara litologisnya itu homogen dan sangat permeable gitu dengan air. Nah, jadi faktanya itu bahwa water drive ini tuh dia tuh yang the most efficient, dia yang paling efisien dari 5 natural drive method tadi yang kita pelajarin tadi. Nah, jadi kan dalam reservoir itu kan ada pori-pori tadi yang sudah saya sebut sebelumnya. Nah, jadi kan minyak itu kan terkandung di dalam situ. Of course, kalau kita mau produksi minyak itu kan minyaknya harus keluar. Jadi untuk agar lebih lancar itu tuh karena air, terutama air yang kaya garam itu lebih bagus. Nah, jadi itu tadi ya metode-metodenya itu dalam primary recovery. Cuman kita harus tahu bahwa primary recovery ini sangat jarang terjadi. Ini sering diterapkan tapi di zaman dulu. Kalau sekarang itu udah nggak lagi, jarang lah diterapkan. Nah, kemudian kita beralih ke secondary recovery. Nah, kita tahu bahwa kita kan nggak bisa mendevelop sebuah lapangan itu menggunakan energi dalamnya aja dari inner energinya itu sendiri. Tapi kita membutuhkan energi dari luar itu sendiri. Inilah yang ada pada secondary recovery dan tertiary recovery method. Nah, secondary recovery ini itu berurusan dengan pressure maintenance atau mempertahankan tekanan itu sendiri. Dengan cara menginjeksikan water atau gas itu ke dalam reservoir. Basicnya itu kita ada 2 di sini. Ya tadi, yang tadi itu water drive sama gas drive. Kalau water itu kita menginjeksikan water agar untuk mempertahankan reservoir pressure. Kalau misalnya gas drive itu kita menginjeksikan gas.
Secondary recovery ini emang populer sih daripada primary recovery tadi. Nah, kemudian sekarang itu adalah tertiary recovery. Tertiary recovery ini dikenal dengan EOR. Jadi di perminyakan itu biasa, hal umum, sangat sering didengar EOR, Enhanced Oil Recovery itu. Nah, ini kita berurusan dengan menginjeksikan sesuatu ke dalam reservoir, ya. Cuman bedanya dengan yang secondary recovery itu, di tertiary recovery ini kita menginjeksikan zat yang lebih complicated gitu. Kita bisa menggunakan zat kimia, thermal, atau mikrobiologi. Nah, gimana sih kita bisa mengenhance? Itu maksudnya meningkatkan oil recovery itu sendiri atau pemulihan minyak. Itu tuh ada beberapa cara. Simak baik-baik di sini. Yang pertama itu kita bisa mengurangi volume oil yang tersisa di pore space, di pori-pori itu. Nah, kemudian kita bisa mengurangi volume dari luas dead zone. Dead zone itu adalah zona mati gitu, zona yang gak ada aliran minyak ke sumber produksi ya, gak ada aliran sama sekali di situ. Biasanya lokasi dan bentuk zona ini tuh tergantung dari pola sumurnya itu sendiri. Kemudian kita bisa mengurangi kemungkinan terobosan air. Jadi tadi kan saya sudah sebut, kalau misalnya di reservoir kan lewat pori-pori, disitulah minyak berada. Nah, kemudian kalau kita memproduksi minyak itu kan airnya bisa terikut gitu. Nah, jadi di sini tuh konsepnya ketika kita memproduksi minyak, itu kan minyak itu kan keluar ya dari reservoir itu. Nah, kemudian air datang menggantikan posisinya kan di tempatnya itu. Nah, bisa jadi di sini air itu menemukan jalan pintas ke sumur produksi itu. Itu kok bisa gitu air menemukan jalan pintas? Itu tuh karena kekuatan kapiler yang terdapat di dalam sana. Jadi karena itulah air tuh langsung mengalir ke sumber produksi dan ke permukaan itu sendiri. Sementara minyak yang tidak tersapu itu tetap berada di dalam reservoir seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa mencegah pembentukan zona tekanan rendah. Karena biasanya di zona seperti itu reservoir itu lebih tipis dan tekanan air di sana yang diinjeksikan itu berkurang gitu. Berkurang drastis lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, dan sebenarnya ada bermacam-macam EOR, Enhanced Oil Recovery Methods ini yang dah dicoba dan dah dipercaya yang diterapkan di industri migas itu. Ada beberapa kelompok gitu ya. Yang pertama itu ada Thelma Methods. Ya, yang biasanya tuh minyak ini digantikan dengan zat-zat yang more complicated gitulah. Seperti ada gas method itu menggunakan gas karbon dioksida, nitrogen, gas hidrokarbon gitu, atau gas-gas lainnya lah yang diinjeksikan ke formation tadi. Kemudian bisa menggunakan chemical methods, itu menggunakan zat-zat kimia lain seperti surfaktan, polimer, atau larutan miselar gitu. Tapi nggak langsung diinjeksi kayak gitu. Tentunya dia tuh ditambahkan ke air yang diinjeksikan. Nah, kemudian ada metode mikrobiologikal, itu tuh menggunakan bakteri. Nah, itu tadi beberapa oil recovery method ya. Tujuannya itu tidak lain adalah untuk agar kita bisa memulihkan minyak dengan baik, agar produksi oil dan gas itu berjalan dengan lancar. Dan tujuannya lain itu adalah untuk mempertahankan tekanan dari reservoir itu sendiri. Dari itu sekian penyampaian dari saya. Terima kasih karena sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.